Judulnya memang terkait mens rea, tapi sebenarnya isi konten Sila kali ini lebih banyak menggambarkan kondisi politik Indonesia saat ini. Di Sila kali ini kita akan ngomongin alasan sebenarnya kenapa mens rea jadi gede. Alasan sesungguhnya kenapa mens rea begitu dinikmati, begitu dicintai oleh banyak orang. Gue merasakan sendiri respon masyarakat seperti apa. Tapi ada alasan spesifik dan mungkin bukan karena gue lucu, bukan karena dibikin di Indonesia Arena, bukan karena dibikin kasus sama banyak pihak. Mungkin itu salah satunya, tapi itu bukan alasan utama kenapa mens rea ramai. Jadi mari kita mulai. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Nah, banyak yang menyangka mens rea sudah tidak ada di Netflix. Mens rea ada di Netflix selama 10 tahun ke depan. Jadi santai aja. Nggak keburu nonton, bulan depan, 3 bulan, tahun depan masih akan ada di Netflix. Karena di license selama 10 tahun. Jadi tenang aja. Kita akan ngomongin kenapa sih sebenarnya mens rea itu ramai sekali. Kita kesampingkan soal ketersinggungan sejumlah elemen masyarakat yang sebenarnya dipicu sama pihak tertentu. Itu kapan-kapan kita bahas. Kita akan ngomongin, tapi sebenarnya kenapa sih? Kalau bilang lucu, ya memang. Tapi kan pertunjukan lucu banyak. Kalau dibilang apa ya? Merupakan karya terbaik gue sih ngerasanya seperti itu. Dibandingin sama pertunjukan-pertunjukan sebelumnya, ini adalah salah satu pertunjukan dengan penulisan yang paling rapi. Orang yang ngikutin gue dari awal sampai sekarang, terlepas dari suka atau tidak dengan perubahannya, pasti akan ngerasa di pertunjukan yang kali ini banyak one-linernya ya, banyak joke yang nggak akan mungkin sanggup gue tulis di era trilogi pertama lah, Bhinneka Tunggal Tawa, Merdeka dalam Bercanda, dan Mensaki Bangsaku. Nggak bisa gue kayak gitu. Nah, gue perhatiin dari respon masyarakat dan gue bandingin dengan hasil diskusi dengan beberapa orang. Terbentuklah sebuah keyakinan yang terkonfirmasi beberapa hari yang lalu. Jadi gue lagi benerin frame kacamata ini. Frame-nya sempat miring, sekalian ngebersihin kacamata, sekarang udah kotor lagi. Tapi waktu itu gue ke toko kacamata, gue ke Optik Tunggal untuk... Banyak yang nanya, ini beli di mana? Beli di Optik Tunggal. Bukan ads, bukan spon. Gue ke situ untuk ngebenerin frame gratis seperti biasa. Lalu ketemu sama sejumlah bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah, karyawan Optik Tunggal yang foto sama gue karena katanya suka nonton mens rea. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang umurnya gue perkirakan mungkin sekitar 15 tahun di atas gue, itu juga mengakui suka dengan pertunjukan mens rea. Nah, terus sambil gue lagi dicobain lagi kacamatanya, di sebelah sini tuh diskusi antara bapak dan ibu tadi dengan karyawan Optik Tunggal yang lagi melayani mereka. So, mereka diskusi. Dalam diskusinya, gue semakin yakin kenapa mens rea ini ramai. Mereka ngomongin soal, ya itu kan padahal cuma joke aja ya, masa orang pada tersinggung. Terus beliau-beliau berlanjut ngomongin soalnya udah lama nggak dengar ada yang kritis kepada pemerintah. Nah itu sebenarnya. Kalau lo bertanya-tanya, kenapa sih diomongin banget, kenapa sih rame banget, itu bukan karena pertunjukan ini adalah pertunjukan terlucu di Indonesia, dan dugaan gue juga bukan hanya karena ini adalah stand up comedy special pertama di Netflix. Tapi untuk waktu yang cukup lama, Indonesia itu udah lama sekali nggak ngelihat opini yang berbeda dari opini yang disodorkan sama pemerintah. Saat ini yang tidak ada adalah oposisi dalam bentuk apapun. Gue nggak cuma ngomongin oposisi politik, tapi oposisi pendapat. Apalagi di saat pemerintah Republik Indonesia banyak ngomongin hal-hal, gue ganti deh, apalagi Pak Prabowo Subianto banyak ngomongin hal-hal yang tidak terasa dekat dengan masyarakat. Ini udah gue ngomongin di video gue berkali-kali. Dari ngomongin soal angka pengangguran yang turun, di saat kenyataannya di masyarakat merasakan ada banyak layoff, layoff-nya masuk berita bahkan. Jadi berita-berita tuh ngomongin layoff perusahaan ini, layoff perusahaan ini. Di periode yang sama, Pak Prabowo ngomongin soal angka pengangguran yang turun. Kemarin baru aja Pak Prabowo bilang, saya dapat laporan dari kepala daerah angka kemiskinan turun. Beliau katakan, cuman selang beberapa hari dari seorang anak di NTT kalau nggak salah ya, yang bunuh diri karena tidak punya uang 10.000 untuk beli buku tulis kalau nggak salah dan alat tulis.
ada opini dari sisi pemerintah, tapi kok nggak ada tentangan. Kalau kita masih punya oposisi, udah rame itu pernyataan. Udah rame. Kayak gimana sih oposisi? Lu ingat nggak zaman Anies jadi gubernur DKI? Nah itu punya oposisi itu. Sehat itu. Oposisinya Anies adalah partai-partai yang berseberangan dengan Anies. Dalam hal ini saat itu adalah PSI. Nah, oposisi itu sehat. Dia ngomong apa diseimbangkan dengan yang ini. Sehat. Sekarang itu nggak ada. Senyebel-nyebelinnya diskursus antara pemerintah dan oposisinya, itu tetap sesuatu yang sehat. Bahkan sebenarnya antara pemerintah dengan DPR harusnya ada check and balances. Karena kan seperti yang udah penonton Mensreah tahu, tugasnya DPR itu adalah bikin undang-undang, nyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi dinamika yang seharusnya terjadi dengan pemisahan kekuasaan itu kan trias politika ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dengan pemisahan kekuasaan ini kayak nggak ada diskurs, kayak ujung-ujungnya kayak satu juga. Sekarang siapa partai oposisi pemerintah? Secara politik siapa? Harusnya PDIP. Tapi sejak Hasto mendapatkan amnesti dari Pak Prabowo Subianto, PDIP nggak pernah berpendapat apa-apa. Nggak ada. Dulu, kalau lu ingat, ulama tuh banyak sekali memposisikan diri berseberangan dengan pemerintah. Bising memang. Wah, pemerintah ngomong apa, wah ulama langsung rame. Tapi sekarang suara ulama nggak ada. Ini maaf ya teman-teman FPI ya. FPI aja nggak banyak bersuara terhadap apa yang terjadi dengan MBG, dengan pernyataan-pernyataan pemerintah, pernyataan presiden. Sekalinya muncul terkait Mensreah. Jadi ada banyak yang hilang jurnalis deh. Biasanya media jadi pilar dari demokrasi yang memberitakan ketika ada yang salah, menyuarakan yang sebenarnya ada di publik. Tapi sedikit sekali media yang sekarang independen, tidak punya afiliasi dan tidak punya keterkaitan politik, dan bersuara untuk menjadi penyeimbang dari informasi atau diskursus yang datangnya dari pemerintah. Sekalinya ada media yang seperti itu, dikirimin pala babi. Nah, udah lama banget rakyat Indonesia itu nggak ngelihat ada semacam debat atau diskusi terbuka. Kalaupun ada, lu cek aja deh, kalaupun ada perdebatan di televisi yang terlihat ada dua kubunya, tahu nggak tentang apa? Ijazah Jokowi. Ada banyak hal yang lebih penting untuk didiskusikan. Tapi nggak ada. Muncullah Mensreah dan rakyat Indonesia rindu. Rakyat Indonesia rindu dengan suara yang berseberangan. Suara yang lebih mewakili suara mereka dan muncul ke permukaan. Udah lama mereka nggak ngeliat itu. Nah, biasanya kemarin-kemarin ini datangnya dari konten kreator. Tapi konten kreator juga banyak yang udah terkooptasi atau udah menjadi bagian dari pemerintah. Entertainer dengan pengaruh, dengan influence atau influencer juga udah banyak yang menyisi. Akhirnya partai politik nggak ada yang punya pendapat oposisi, nggak jadi oposisi politik, punya pendapat yang oposisi deh, nggak punya pendapat yang sifatnya oposisi. Ulama juga nggak bersuara secara oposisi, media juga nggak ada suaranya, influencer juga nggak ada. Akhirnya siapa yang muncul? Pelawak. Akhirnya muncul pelawak. Dan sekalinya pelawak muncul, kemudian jadi masalah. Gua dapat informasi dari Tempo waktu gue mampir. Gue semalam baru aja mampir ke Bocor Alus Politik Tempo, BAP. Ini adalah kali ketiga gue muncul di BAP dan itu memecahkan rekor. 2 secara langsung, 1 secara online. Di situ dikatakan bahwa tidak lama setelah Mensreah rilis di Netflix 27 Desember, tanggal 6 Maret kalau nggak salah, 6 Januari kalau nggak salah. Pak Prabowo bikin retret mengundang para menteri dan Menko, lalu menggelontorkan
ide tentang RUU disinformasi dan apa ya? RUU disinformasi, gue lupa deh. Pokoknya intinya, gue lupa nama undang-undangnya. Tapi nanti gue coba, nanti lo cari tahu sendiri ya. Karena udah diberitain juga sama banyak media. RUU disinformasi. Gue penasaran. Ntar, gue cek bentar ya. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. RUU disinformasi dan propaganda asing. Waduh. RUU disinformasi dan propaganda asing. Itu adalah nama usulan undang-undang baru, RUU, rancangan undang-undang, yang nanti akan didiskusikan dengan DPR. Jadi seperti yang penonton Mensrea tahu, setiap undang-undang pasti sepakatan dari pemerintah, eksekutif, atau DPR, legislatif. Kadang idenya datang dari DPR, diajukan, didiskusikan bareng sama pemerintah, lalu sepakatan jadi itu barang. Kadang datangnya dari pemerintah, lalu didiskusikan sama DPR, sepakatan jadi itu barang. Nah, dalam hal ini, Pak Prabowo di retretnya ngasih wacana soal RUU disinformasi dan propaganda asing. Yang, kalau menurut Tempo, katanya salah satu pemicunya itu, selain Temponya sendiri, itu adalah Mensrea dari Netflix. Gue juga sulit untuk percaya, karena kalau iya, sungguh kocak sekali sebuah acara lawak, acara komedi, kemudian bisa dibahas oleh Presiden Prabowo. Dan kalaupun itu terjadi, juga sungguh sangat disayangkan bahwa respon pemerintah dari sebuah konser lawak adalah sebuah rancangan undang-undang. Menurut Tempo, gue mah kalau lu nggak percaya, gue juga agak sukar untuk percaya bahwa sebuah pertunjukan bisa ngasih respon segede itu. Tapi ada banyak pidato presiden ternyata berseliweran di mana Pak Prabowo bilang menurut keyakinan saya. Nah, kalau itu sih jujur Mensrea sih kalau menurut gue. Nah, itu muncul si rancangan undang-undang disinformasi dan propaganda asing itu muncul sebagai, menurut gua, salah satu cara untuk ngejaga opini yang berseliweran di pemerintah, dan ini sangat mencemaskan. Gua dalam beberapa kali kesempatan bilang bahwa salah satu yang mengkhawatirkan dari pemerintahan ini adalah tidak hadirnya pemerintah atas terorisme, kemudian tekanan seminimalnya yang diberikan kepada orang-orang yang bersuara di internet. Kemarin ada
ketua BEM UGM bikin pendapat, kemudian dia diteror, ibunya diteror. Kemudian ada yang kalau nggak salah ada sejumlah aktivis di Twitter, di Instagram yang juga punya pendapat, kemudian mendapat molotov atau kiriman bangkai hewan. Terus ada orang antara anak atau orang tuanya atau bahkan guru yang ngupload video tentang MBG yang ugal-ugalan, kemudian ditekan dan mendapatkan teror. Dalam semua kejadian ini, pemerintah absen. Tentu pemerintah bilang, itu kan bukan gua. Memang, tapi poinnya kan bukan itu. Poinnya adalah apakah lu bisa menghilangkan semua tekanan terhadap opini orang yang naik ke permukaan. Karena kalau lu nggak suka pun sama opini masyarakat yang naik ke permukaan, masyarakat punya hak untuk punya opini. Bahkan itu dijamin di konstitusi kita. Kita dijamin haknya untuk berpendapat. Nah, tapi kalau misalkan kita punya pendapat yang tentu beda-beda kesepakatan orang terhadap pendapat tersebut, tapi kemudian mendapatkan tekanan, ya kan susah. Ya kan susah. Siapa yang mau check and balances? Siapa yang mau memastikan ini benar atau enggak? Kalau enggak di-challenge. Siapa yang memastikan undang-undang atau kesepakatan atau keputusan pemerintah itu benar kalau enggak ada yang nge-challenge? Berharap sama siapa? Partai oposisi diem, ulama nggak bersuara, media nggak bersuara, DPR satu rombongan, satu koalisi, influencer ditekan, influencer ada yang diambil jadi bagian dari mereka. Lalu harus berhadapan atau harus berharap sama siapa? Bingung. Kenapa menurut kita pendapat-pendapat yang berbeda itu antara diteror dan dibiarkan untuk terus diteror, atau dibikin repot dengan dikasusin kepolisian, atau lahir undang-undang? RUU ini udah pernah dibahas di Bocor Halus Tempo, nanti lo perhatiin aja karena Bocor Halus Tempo membahas sekitar 30 menitan dampak dari si RUU disinformasi dan propaganda asing ini, seandainya ini beneran jadi. Kalau dari referensi-referensi atau acuannya RUU ini, yaitu yang RUU serupa di negara-negara lain, orang-orang kayak lu dan gua ketika berpendapat dan pendapatnya beda dengan apa yang pemerintah anggap, bisa ditunjuk itu adalah antek-antek asing, kemudian dianggap teroris gitu. Sangat sulit. Tapi intinya kenapa? Kalau menurut gua, dugaan gua ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pemerintah ngerasa semakin banyak pendapat yang berbeda, semakin susah untuk bekerja. Mungkin. Tapi ini adalah tanda bahwa pemerintah itu nggak siap bekerja di negara demokratis. Karena negara demokratis membutuhkan pendapat yang berbeda. Dan ragamnya pendapat, kalau bisa diorganisasi dengan baik, itu akan menghasilkan inovasi-inovasi. Banyak perusahaan-perusahaan rintisan di luar negeri itu inovatif karena keragaman cara pikir yang ada di dalam perusahaannya. Ketiadaan keragaman cara pikir menghilangkan inovasi, dan dalam konteks negara, ya kalau lu nggak berinovasi, ya gitu-gitu aja negaranya kan. Dugaan pertama gue adalah biar cepet aja. Udah nggak usah banyak pendapat, biar cepet majunya. Dugaan yang kedua adalah memang dari atasnya punya kendala dalam komunikasi publik. Emang nggak siap komunikasi publik, nggak gitu peduli komunikasi publik, nggak gitu merasa itu penting, dan punya tim yang mencitrakan itu juga. Akhirnya turunannya ya seperti ini. Nah, gua sih menduga alasan sesungguhnya itu kombinasi dari keduanya. Sebagai salah satu bukti, gue mau ngasih tahu sebuah video yang sekarang lagi bersirkulasi, soundnya juga pernah gue pakai di reels gue. Pak Prabowo lagi pidato, dia bilang kita ini kan negara yang demokrasi ya, iya kan? Hampir demokrasi, iya enggak? Apa kita demokrasi? Hampir demokrasi lah ya, iyalah. Ya kalau nggak demokrasi, saya nggak jadi presiden guys, gitu kurang lebihnya. Terus dia bilang,
Di negara lain, hari ini ada, besok nggak ada. Benar itu. Di negara lain hari ini ada, besok nggak ada. Jangan-jangan cara gitu lebih efektif. Gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, oh, ada wartawan ya, wah kacau nih. Wah, ada orang dari dubes asing, aduh, parah gitu. Dia tiba-tiba mau koreksi sendiri. He said the quiet part out loud. Kalaupun konteksnya bercanda, satu, hati-hati Pak, saya yang pelawak beneran aja kasus. Apalagi Bapak yang bukan pelawak. Dan kedua, konteks. Lagi-lagi konteks. Apakah wajar seorang presiden bercanda seperti itu? Bercanda soal demokrasi. Ini demokrasi nggak sih? Kan beliau bilang, ada yang bilang Pak Prabowo ini otoriter. Gitu katanya. Tapi enggak, kita ini demokrasi, kita ini moderat, dia bilang kayak gitu. Kalau di negara lain, ada yang hari ini ada, besok nggak ada. Harus diperhatiin tuh, jangan-jangan yang kayak gitu lebih bagus, gitu. Dia bercanda. Tapi, ya apa wajar seorang presiden bercanda seperti itu? Pas Presiden Prabowo bilang, wah ada orang-orang dari dubes asing lagi, dari dubes luar negeri, pasti kasih lihat, mereka ketawa cengos gitu. Gitu. Itu menggambarkan bahwa Pak Prabowo ini wajar kalau dipertanyakan kesiapannya untuk menjalankan pemerintah dalam kondisi yang demokratis gitu. Karena dalam kepalanya, kan gue komedian ya. Komedi itu terasa lucu oleh kita karena terasa ada benarnya. Ada benarnya juga. Karena kalau kita menolak referensinya atau tidak sepakat itu kadang-kadang jadi nggak lucu di mata kita. There's a little bit of truth in that joke. Dan untuk Pak Prabowo, mungkin Pak Prabowo benar-benar meyakini itu. Mungkin. Orang itu keluar dari mulut Pak Prabowo. Sekali lagi, kalau Pak Prabowo ngomong kayak gitu dan punya partai oposisi, rame pasti internet. Tapi nggak ada kan? Kalau misalkan emang kita punya oposisi, para ulama mungkin berpendapat, media juga mungkin menyorot. Tapi kenyataannya kayak gitu nggak? Enggak. Sehingga siapa yang menyorot? Panji Pragiwaksono. Stand up comedian. Nah jadi kalau memang banyak yang terganggu dengan komedi yang gue bawa itu ngerespon apa yang gue lihat. Kalau gue nggak mau ngomongin itu, ya ubah apa yang gue lihat, ubah situasinya. Jangan serang gue, kecuali lu bilang gue nggak bisa mengubah diri gue sendiri dengan lebih baik. Gue nggak bisa membuat diri gue jadi lebih demokratis. Gue nggak bisa membuat diri gue lebih moderat. Lu ngomongin secara terbuka, gue jadi ngerti. Tapi selama lu nggak ngomongin secara terbuka, ubah dulu itu sebelum mempermasalahkan gue. Karena gue hanya mengambil peran yang biasanya diambil sama orang lain. Gue tuh harusnya, Mensread tuh harusnya bukan sesuatu yang spesial. Harusnya bukan sesuatu yang spesial. Kalau negaranya normal, kalau politiknya normal, kalau proses demokrasinya normal, suara oposisi itu datang dari mana-mana, dari media, ya dari DPR, dari para ulama, dari sosok-sosok lain, dari influencer. Tapi kan mana? Dan itulah kenapa Mensread rame. Karena udah lama sekali orang tidak mendengar ada yang punya pendapat berseberangan. Udah lama orang nggak ngelihat ada orang yang ngomongin keresahan dia. I wasn't supposed to be special. I'm just a comedian. Itu aja dari gua, terima kasih banyak. Dan seperti biasa, kalau menurut lu ini layak dirilis untuk umum, kabarin aja, nanti gua rilis untuk umum. Thank you, bye.